Disiarkan langsung dari Jalan Kendari nomor 2, Yogyakarta. JBR Jogja Belajar Radio mengudara untuk sobat belajar dimanapun kamu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat belajar dimanapun kamu berada. Masih bersama dengan Arya Birawa siang hari ini. Dan tentu saja kita sudah hadir di Jogja Belajar Talk Show ya. Sesuai dengan informasi yang sudah Birawa kasih tahu bocorannya nih di segmen sebelumnya. Kira-kira hari ini kita akan berbicara dengan siapa dan akan membicarakan tentang apa nih sobat belajar? Siang hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Suyanto SPD dari SMA Negeri 8 Yogyakarta. Dan kita akan membicarakan tentang salah satu pelajaran yang paling favorit berdasarkan survei ya dari Lembaga Pendidikan Indonesia di tahun 2020, yaitu tentang matematika nih sobat belajar. Selamat siang Pak Suyanto. Ya, selamat siang. Boleh agak mendekat sedikit Pak ke mikrofon Pak? Siap. Bagaimana kabarnya Pak Suyanto hari ini Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat. Ya, Alhamdulillah. Semangat. Harus semangat ya Pak ya? Siap. Harus semangat, harus sehat karena hari ini sobat belajar selama 1,5 jam ke depan kita akan berbincang dengan seru sekali ya bersama dengan Bapak Suyanto atau lebih akrabnya dipanggil Pak Y. Siap. Saya boleh panggil Pak Y aja Pak? Siap, Pak Y saja. Ya. Biar akrab ya. Ya, betul Mas Birawa. Kita juga akan membahas tentang salah satu materi matematika yang akan disampaikan oleh beliau nih sobat belajar ya. Kontennya apa? Nih kontennya juga sangat-sangat menarik karena hari ini Pak Y akan menyampaikan sebuah materi yang out of the box nih dari sebuah matematika ya Pak ya? Ya. Oke. Baik, Pak Y sebelum kita masuk ke materinya di segmen selanjutnya kita akan berbincang-bincang ringan dulu Pak Y ya. Kita akan juga ditemani dan juga menyapa seluruh sobat belajar yang siang hari ini sudah bergabung di live Instagram kami dan juga live YouTube kami. Silahkan buat kamu sobat belajar yang nanti punya pertanyaan seputar matematika nih, mumpung ada Pak Y, insya Allah nanti semuanya akan dijawab ya Pak ya. Baik Pak, ini kan sudah 1 tahun lebih 1 hari nih. Kita mau tidak mau harus bertahan ya Pak ya di masa pandemi sekarang ini. Yang ingin saya tanyakan Pak, mungkin karena saya juga sudah lama tidak bersekolah, kan sudah lulus Pak. Yang ingin kami tanyakan juga kepada tenaga pendidik dan juga guru di sekolah itu, tantangan yang paling besar Pak yang terjadi selama pandemi khususnya di pelajaran matematika untuk kegiatan belajar mengajar itu apa saja Pak? Ya. Siap. Yang pertama, karena matematik itu bersifat abstrak, ya. Apalagi di SMA, maka kita membuat menerangkannya menjadi sangat sulit. Yang harusnya kalau diterangkan biasa 1 menit, ini kalau ditulis itu bisa 2 halaman. Bener ya Pak ya. Nah, kemudian yang bermasalah lagi kalau kita terangkan sekali, kalau ini ditulis, setiap langkah harus ditulis. Bener sih. Dan menulis matematik itu bukan hal yang mudah. Iya. Nah, kelemahan berikutnya kita bisa copy paste. Tapi kadang udah copy paste lupa mengganti ya. Ini kan jadi masalah. Sudah benar semua, ternyata ada beberapa bagian yang belum tergantikan. Baik. Kemudian yang berikutnya juga kita akan buat video pembelajaran. Tapi begitu kami buat dengan video pembelajaran, ternyata simpanannya terlalu besar. Filenya ya Pak? Filenya terlalu besar. Durasi 5 menit itu sudah dari 15 giga. Waduh. Maaf, 15 mega. Wah, giga. luar biasa. Nah, kalau kita upload, nanti kasihan anak-anak juga. Download dan lain-lain. Nah, itulah yang menyebabkan kita lebih kesulitan. Tapi saat ini juga kita bisa atasi lebih cepat pakai Google Meet saja lah. Jadi memang menggunakan platform-platform yang sekarang sedang naik daun ya Pak ya, untuk kegiatan pembelajaran. Saya juga merasakan sekali sih Pak ya, karena dulu ketika saya belajar matematika, ibaratnya tuh kita yang melakukan pembelajaran offline di kelas dulu pun juga tidak akan langsung memahami ya Pak ya, misalnya dijelaskan rumus atau apa. Nah sekarang malah kita mau tidak mau menggunakan pihak ketiga dalam artian platform ini untuk menjalankan pendidikan matematika. Oke. Itulah jawaban dari Pak Ya Sobat Belajar. Jadi memang tantangannya begitu besar dalam melanjutkan kegiatan pendidikan di masa pandemi ini. Ini juga kami harapkan untuk Sobat Belajar yang masih difasilitasi untuk belajar online di rumah ya, tidak menyia-nyiakan kesempatan dan waktunya ya Pak ya. Iya. Walaupun memang agak sedikit susah, tapi yakinlah kita di perahu yang sama dalam kondisi ini dan tetap bisa melanjutkan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, kalau kita boleh tahu Pak dan bertanya sedikit tentang Pak Iya ya, profilnya. Jadi beliau ini mengajar di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Di sebelah timurnya JB Radio ya Pak ya? Iya betul. Tidak jauh dari sini. Iya. Kalau saya boleh tahu sudah berapa lama Bapak mengabdi di dunia pendidikan khususnya di SMA Negeri 8 ini Pak? SMA 8 baru 3 tahun. Baik.
Sebelumnya dari SMA Negeri 1 Teladan. Oke. Sebelumnya kepala sekolah SMA Muhammadiyah 7. Oh. Sudah pindah 6 kali Mas, jadi sudah. Sudah banyak sekali asam garam yang dimakan ya Pak ya. Lalu apakah ada perbedaan tersendiri Pak dari beberapa instansi yang pernah Bapak pimpin ataupun Bapak bergabung di sana dengan pembelajaran tahun 2021 ini? Iya, setiap sekolah, setiap siswa itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, karena saya sudah pindah 6 kali ini, alhamdulillah justru diberi bagaimana menghadapi anak, bagaimana membelajarkan anak dengan keadaan yang semuanya berbeda. Semua siswa di SMA itu masing-masing berbeda. Oleh karena saat itu saya kepingin betul bagaimana tuh out the box dari belajar matematik gitu. Luar biasa ini. Jadi nanti akan saya tunjukkan, saya kepingin sebenarnya kemarin ini anak SD saja bisa untuk ngerjakan soal SMA. Betul, Pak. Betul. Karena dari saya sendiri pun juga ini saya boleh jujur di awal ya Pak. Iya. Itu memang untuk matematika ini sempat menjadi musuh bebuyutan saya Pak, dari sekolah dasar sampai SMP. Namun titik balik yang saya rasakan ketika SMP dulu, ternyata matematika ini bisa menjadi salah satu fondasi yang penting sekali bagi kita untuk berpikiran logis dan menjalani kehidupan sehari-hari, begitu ya Pak? Iya. Ya? Nah itulah yang menjadi cambuk saya Pak, untuk mau nggak mau harus bisa hitung-hitungan, harus akrab sama angka-angka. Nah ini nanti yang mungkin akan dijelaskan Pak Ye juga di materi hari ini ya Pak ya? Iya, siap. Baik, sebelumnya kita akan sapa juga Sobat Belajar yang sudah bergabung di live YouTube-nya JB Radio. Ada Kak Teti Diah Retno Lestari, ada juga Kak Stella Angeli. Selamat siang juga untuk Kak Elvis Jires, katanya semangat sekali Pak untuk ikut belajar matematika hari ini. Iya. Dan juga ada yang sudah bertanya ini Pak, dari salah satu Sobat Belajar. Masih dari Jalan Kenari nomor 2 Yogyakarta bersama dengan Wirawa di Jogja Belajar Radio Talk Show siang hari ini. Dan masih asik sekali bersama dengan Bapak Suyanto atau lebih akrab kita panggil dengan Pak Ye. Beliau salah satu guru dari SMA Negeri 8 Yogyakarta yang sudah siap nih Sobat Belajar untuk memberikan sebuah materi pembelajaran matematika yang out of the box banget, yang menyenangkan dan juga pasti sudah ditunggu oleh Sobat Belajar semuanya. Namun sebelumnya, siapkan pertanyaan kamu yang paling menarik tentang matematika dari penjelasan yang akan disampaikan oleh Pak Ye pada kesempatan siang hari ini. Pak Ye, sebelumnya kita akan memulai pembelajaran, kita akan menghadirkan salah satu bintang tamu dulu Pak, yang bisa membawa sebuah warna berbeda untuk pembelajaran siang hari ini. Silahkan ini ibunya untuk bisa masuk terlebih dahulu. Ini dipilihkan dulu, Bapak akan mengajar atau memberikan informasi di mana gitu, di sawah, di gunung gitu. Iya, ini saya milih. Boleh Pak, ambil salah satunya. Ini paling enak sebenarnya saya membelajarkan di hati. Siapa tahu malah dapat umroh Pak ya. Wah, itu dia. Di laut Mas. Di laut Sobat Belajar. Jadi siang hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ye di laut ternyata. Boleh di bawah, tidak apa-apa Pak. Tidak kelihatan. Siap. Kita akan siapkan dulu Pak Ye, karena kita akan langsung menuju laut Pak untuk mendengarkan materi siang hari ini. Jangan lupa Sobat Belajar, dengarkan baik-baik, silahkan tanyakan dari materi yang akan disampaikan oleh Pak Suyanto di kesempatan atau di siang hari ini. Tapi sebelumnya Pak, sembari menunggu kita persiapannya selesai ya, kira-kira salah satu tujuannya saja Pak, dari materi yang sudah Bapak siapkan ini, khususnya apa Pak? Saya pengen membelajarkan, mengangkat tema bahwa matematika itu mudah. Oke. Asal satu konsep awalnya benar. Kita menyusun, makanya akan kami susun dari SD, kemudian SMP sampai SMA. Tapi di SMA ini nanti kalau SD-nya benar, SMP benar, itu bisa dikerjakan dengan SD saja. Gitu. Betul Pak. Ya itu. Asal konsepnya benar loh ya. Setuju Pak. Jika orang senang, tapi kalau orang melihat sudah sulit, nah saya tertarik sekali. Kalau ada orang bilang sulit, saya malah pengen buktikan. Ya. Jadi tantangan di matematik itu buktikan, itu saja. Dan kita akan buktikan. Itu yang harus kita pahami ya Sobat Belajar, bahwa sebetulnya tidak ada pelajaran itu yang sulit Pak, terutama matematika. Ini bahkan saya tadi sudah searching juga di tahun 2021, ini matematika seperti buah si malakama sih Pak, menjadi nomor 1 pelajaran favorit para pelajar di Indonesia, namun juga menempati peringkat ketiga pelajaran yang tidak disukai pelajar Pak. Jadi satu sisi nomor 1 yang paling favorit ya, satu sisi di peringkat ketiga menjadi sebuah pelajaran yang tidak disukai oleh beberapa pelajar di Indonesia. Ini survei dari salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, dan 61% respondennya ini berasal dari siswa kelas 12 SMA. Nah, sembari menunggu persiapan, apakah
Sebetulnya sudah disampaikan ya Pak, maksudnya matematika ini juga ada fansnya nih. Ternyata peringkat 1 di Indonesia Pak sebagai mata pelajaran terpopuler ya, dan juga menempati peringkat 3 pelajaran yang kurang disukai. Nah, menurut Bapak apa sih faktor faktor yang menyebabkan dari setiap murid itu mungkin tidak menyenangi matematika Pak? Satu saja Pak. Ya, ya karena dari awal sudah tidak senang itu. Udah momok tidak Sudah senang, menghindari itu ya. sudah. Nah, maka itu yang harus kita sembuhkan. Dan hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Ye ya tentang yang harus disembuhkan tadi ya Pak ya. Iya. Yang bisa dikhususkan untuk ke seluruh sobat belajar. Baik, apakah sudah siap rekan-rekan yang ada di luar? Baik, kita masih menunggu untuk baik, ini karena memang sepertinya karena di laut jadi agak susah ya Pak ya ini. Apa Pak, ini pilihan yang luar biasa. Di laut itu kan luas, kita akan membuka seluas-luasnya. Biar mengalir adanya sampai kita tak hingga nanti. Baik, ini sepertinya sudah bisa kita mulai Pak untuk pembelajaran siang hari ini. Silahkan disampaikan materinya Pak, waktu kami persilahkan dan sobat belajar pun bisa melakukan interaktif mengirimkan pertanyaan dari penjelasan yang akan disampaikan oleh Pak Suyanto. Silahkan Pak Suyanto. Oke, kita mulai. Kita akan belajar out of the box. Kita keluar dari kotak kebiasaan yang membelenggu kita. Ya. Nah, kita awali ini. Silahkan perhatikan, ada 9 titik. Nah, hubungkan ke 9 titik berikut tanpa mengangkat pena. Nah, tanpa mengangkat pena. Silakan, sobat belajar bisa mencoba-coba di rumah. Oke ya? Oke, sudah kelihatan Bapak? Sudah kelihatan. Nah, hubungkan 9 titik ini ya, tanpa mengangkat pena. Aku juga nyoba, boleh ya Pak? Silakan nyoba. Ini mudah kok, kalau buka internet langsung kelihatan jawabannya. Sekarang itu apa-apa tanyakan Mbak Google ketemu. Betul. Oke ya. Nah, sekarang kita mengambil intinya saja. Mengapa? Karena kita terbatas oleh waktu gitu ya. Nah, ingat, selama Anda tidak mau keluar dari ke-9 titik ini, maka tidak akan pernah bisa terhubungkan. Itulah kita harus out of the box-nya. Jadi ini begini. Saya harus keluar dulu dari titik ini. Titik yang baru saya tambahkan, kelihatan ya? Nah, dari luar itu saya hubungkan. Nah, ini 1. Nah, saya buat lagi titik di luar, 2. Tak hubungkan. Saya harus buat lagi titik di luar. Tak hubungkan. Nah, tanpa mengangkat pulpen. Selama Anda tidak mau keluar dari kotak itu, nggak akan bisa. Nah, permasalahannya apakah harus dari situ? Tidak. Yang penting keluar dari kotaknya. Nih, saya keluar dari sini. Tak tarik lagi. Tak tarik lagi. Tak tarik lagi. Tarik lagi. Bisa. Tak tarik lagi sekarang. Apakah harus dari situ kok? Mesti dari tengah? Tidak. Yang penting dari luar. Tak tarik. Nah. Tarik. Tarik buat lagi titik di luar. Tarik lagi. Tarik lagi. Tarik lagi. Nah, yang penting di luar. Selama sobat tidak mau keluar dari kotak itu, nggak akan bisa. Itu yang kami akan belajarkan hari ini. Luar biasa. Out of the box ya Pak? Iya, ini lagi. Nah, ini. Dari mana? Yang penting jangan otak kita terpikir dengan 9 titik ini. Nggak mungkin. Kita harus dari luarnya. Nah, ini. Tak buat tarik lagi. Tarik lagi. Nah, tak tarik lagi. Tarik. Selesai. Nah, ini luar biasa kan? Kenapa bisa? Karena kita mau keluar dari kotak kebiasaan. Kalau Anda mengatakan matematik sulit, ya Anda terkungkung di kotak itu. Tapi kalau mau keluar, aku bisa.
Nah itulah. Nah ini nih maaf ini wajah Pak Y dulu waktu kecil nih seperti ini, ganteng banget. Hanya karena kena erupsi Merapi ya lupalah seperti ini sekarang ya. Nah itulah. Nah inilah Pak Y, luar biasa. Waduh. Semua jalan bisa, asal kita keluar dari belenggu kotak kebiasaan. Iya betul sekali. Itu intinya itu saja Mas. Nah itu situ Master Y Mat Drayota 2001. Luar biasa. Saya tepuk tangan loh Pak. Iya, saya nggak bisa ini. Nah itulah, ini juga saya. Wah. Nah, sekarang kita masuk materi ya Mas ya. Boleh silahkan Pak Y. Ini sobat matematik. Ini mohon maaf kalau ada pertanyaan mungkin untuk sesi berikutnya ya. Saya ada 17 rumus yang sudah kami kembangkan. Siap. Baru. Nanti bisa itu. Tapi harus per sesi gitu. Nah untuk sekarang mohon maaf kita ke slide dulu. Saya akan buktikan bahwa matematik itu mudah. Asal konsepnya benar. Nah, gitu. Oke, ini. Wah, ini tantangan Mas Wirawa. Ini cepet banget ini mengerjakan ini ya. Nah, kapasitas bak penampung air sebuah hotel itu 20 kubik. Setiap pagi terisi 4 kubik. Sampai malamnya dipakai 3 kubik. Pertanyaannya sederhana, pada hari keberapakah bak penampung air tersebut terisi penuh? Nah, gampang banget. Nah, nih, sobat belajar ya, langsung dihitung. Gampang sekali nih. Ayo kalau Mas Biro. Ya jangan gitu gampang Pak. sekali dah Mas. Boleh. Penampungnya kan 20. Ngisinya 4 liter, 4 kubik. Ya. Dipakai 3 kubik. Oke. Sisanya berapa? 1 kubik. Nah, penampungnya berapa? 20. Berarti pada hari keberapa? Hari ke berapa ya sobat belajar boleh Yo, dijawab hari ya? keberapa? Gampang kan? Gampang banget loh ini. Sebetulnya iya Pak. Gampang sekali. Ayo, kalau Mas Biro berapa? Sebentar ya Pak ya. Kalau saya ini karena sudah kebanyakan isinya lagu semua Pak. Ini ini sambil nyanyi-nyanyi aja bisa ini. Oke, sisanya setiap hari berapa? 1 kan? 1 betul. Nah, untuk memenuhi berapa kubik? 20. 20 betul. Nah, berarti berapa hari? 8. Gampang banget tuh. Iya. Berapa hari ya, yuk? Nah, 18 hari Pak. iya betul, 18 hari. Aduh ya ampun. Wah, sangat-sangat beruntung. Sobat gitu ya. belajar. Ngitung benih sebenarnya. Oh, ternyata ngitung benih. Saya bersyukur karena 18 juga masih salah Mas Wirawa. Kelihatan ya Pak. Ini kan isinya. Saya seneng. Saya hargai semua pendapat. Anak itu kalau malah saya seneng itu kalau saya mengajar ada anak maju berani karena salah tuh lebih bagus, nilainya malah 90. Nah, itu ya Pak ya, usahanya Pak. Saya lebih senang usaha. Enggak penting kamu bener itu enggak. Kalau kamu bener terus ya udah pinter, ngapain suruh maju. Nah, maka kalau kayak ngajar silahkan maju. Siapa yang maju nilainya 1. Ya, wis, kok benar kok salah maju nilainya 1. Kalau benar 1, kalau salah 2. Karena dia tidak malu untuk mengemukakan pendapat. Nah, kalau tidak malu mengumpulkan pendapat itu nilainya udah luar biasa. Nah, kalau ada yang bisa menemukan kesalahan nilainya 5. Wah, jika anak melihat bukan. Nah. Mari kita periksa ini pertanyaannya bagus sekali, mudah ini. Ya, ini anak SMA banyak yang terjebak. Langsung jawab 20 hari. Wah, itu juga lebih hebat itu. Kalau 20 hari, nah, akhirnya tumpah. Mari kita perhatikan. Logikanya sederhana. Setiap hari sisa 1 kubik. Betul. Sekarang pada hari 16 isi berapa? 16 kubik. Iya. Setiap harinya kan ngisi 4 kubik. Nah, berarti setelah 16 pada hari ke-17 pagi penuh sudah. Nah, kan ini 16 kubik. Nah, maka pada hari ke-17 pagi sudah air itu sudah penuh. Apakah bisa diterima? Bisa Pak, ternyata ya Pak. Nah, itu karena ketidakhati-hatian di sini. Maka ini yang kami harus paham. Wah, itu jebakan, bukan jebakan. Nah, soal inilah yang dinamakan, ini yang bisa mengukur. Karena enggak butuh rumus, rumusnya mau pakai apa? Iya sih. Menggunakan logika ya Pak. Logika yang Yes. Nah, ini yang harus kita tanamkan untuk kita semua. Jadi tidak bisa rumus, mau pakai rumus yang mana? Sisanya 1. Kalau mau ngitung cepat, wah 20 hari, jawab 20. Salah. Padahal hari ke-17 sudah penuh. Nah, itu ya. Ya, siap ya? Pak.
Nah, saya sebenarnya kepingin, itu kalau ditebak-tebakan banyak bapak ibu itu 20. Kok bisa Pak? Setelah diterangkan itulah baru paham. Itu cita-cita kami sebenarnya itu. Bisa diterima ya, sahabat-sahabat yang Sobat belajar Pak. Sahabat belajar yang di rumah. Sudah, ini mereka juga ternyata komen juga Pak. Oh ternyata begitu ya, ternyata kalau misal dipikir dengan benar dan hati-hati, jawaban cara menghitungnya gampang sekali gitu Pak. Iya. Teman saya nih kayaknya. Oke, nah ini mulai percaya, saya seneng ini. Kan saya sudah mengatakan, satu bukti lebih indah, lebih baik daripada 1000 janji. Betul banget Pak. Yo. Nah itulah ya. Bisa kita lanjut? Silahkan Pak Ye. Oke, nah itulah 20 kubik 17 pagi itu. Karena ini kesalahan utamanya, tidak hati-hati dalam memahami soal. Dia hanya berpikir ngisinya 4 liter gitu. Atau sisanya terjebak, sisanya setiap hari 1 liter. 20 kubik berarti 20 hari. Padahal lupa, hari ke-16 itu sudah 16 kubik. Betul sekali. Nah itu ya, jadi itu yang kami tanamkan, yang penting hati-hati. Nah, itulah 17 hari. Oke. Nah, ini mulai tanda. Nah, itulah Pak Iwan ganteng tenang itu ya. Ampu Ki Suyanto. Damel urip langkung urup. Keren dong. Keren, Pak. Urip itu harus urup, harus memberi kehidupan. Jangan hanya sekedar hidup, tapi berilah kehidupan. Nah, itu foto saya. Tapi tadi terkena erupsi Merapi ya, jadi Merapi itu ya. Oke, nomor 2 ini, wah keren ini. Wah, nah, di daerah Yogyakarta banyak andong. Ini soal literasi. Anak Indonesia kalau soal literasi hebat sekali, nggak dibaca di bilik langsung. Itu kesalahannya. Coba dibaca itu ya, panjang itu. Nah, udah. Pertanyaannya berapa perbandingannya? Nah ini. Nah, yuk mulai sahabat belajar, silakan mulai dihitung gitu ya. Ini pilihannya. Oke, gambar di samping merupakan kendaraan tradisional yang ada di Yogyakarta atau andong ya Pak ya? Andong, betul. Hasil pengukuran yang dilakukan Andi, diameter roda depan adalah 70 cm dan diameter roda belakang 105 cm. Untuk mengetahui putaran masing-masing roda, Andi naik andong berkeliling kota dan kemudian mengukur jarak yang ditempuh dengan menggunakan GPS. Jarak yang ditempuh dalam perjalanan tersebut adalah 3,63 km. 3,63 ya. Nah, pertanyaannya Sobat Belajar, perbandingan putaran roda depan dan putaran roda belakang andong tersebut adalah perbandingan putaran roda depan dan roda belakangnya, bagus kan? Boleh langsung nih Sobat Belajar menghitung dan dikirimin jawabannya ya. Katanya ini yang gabung banyak sekali Pak. Ini ada Dodi D. Sumbaji juga pelajaran favorit matematika. Ya langsung dikirim jawabannya juga nih. Tadi juga Rahmayanti Triutami selamat siang yang bergabung di live YouTube kami ya. Katanya materinya menarik sekali Pak Ye, lanjutkan gitu. Wah iya lanjut nih sampai maghrib nanti. Sampai Isya boleh Pak, nggak apa-apa. Besok kita buat pengajian akbar matematika. Matematika ya. Oke. Sudah dihitung? Nah, sementara belum ada yang bergabung Pak, masih malu-malu kucing nih Sobat Belajar. Boleh mungkin langsung di ini Pak, dikasih bocorannya Pak. Ya oke, dikasih bocorannya ya. Nah, apa yang menyebabkan terjebak kemudian sulit? Satu, kebiasaan anak Indonesia itu malas membaca tulisan. Iya sih. Tuh. Begitu melihat soal sepanjang itu pingsan ya. Wedi duluan Pak. Ya. Padahal kata kuncinya kan hanya putaran perbandingan roda depan, roda belakang. Yang di situ sepanjang itu ada gambar kuda, ada gambar kusir, biarkan saja. Intinya kan hanya 70 cm dengan berapa tadi? 70 cm dan 105 cm. 105 cm. Nah itu saja yang kita pikirkan. Kemudian jaraknya 3,63. Ya. Oke. Bagi mereka yang senang dengan rumus, itu pasti akan menggunakan jarak dibagi keliling. Gitu. Jadi 3,63 tadi dibagi keliling lingkaran. Nah keliling lingkaran maka nanti begini kan. Nah kata kuncinya sepanjang itu yang saya lingkari itu aja 70. Berikutnya 105. Iya. Nah berikutnya jaraknya 3,63 itu. Nah kita hitung bersama-sama. Ini bagi anak-anak yang suka menghafal rumus ini. Nah rumusnya adalah keliling dibagi dengan jarak tempuh
dibagi keliling lingkaran, karena nanti kenapa keliling lingkaran? Roda itu berputar, maka dia akan menjadi keliling lingkaran. Nah, Anda bisa bayangkan kalau ini 363 dibagi pi, nah pi itu untuk anak SD dan SMP dia akan pakai 22/7 gitu. Sehingga dicorai mudah. Nah, ini yang penggemar rumus gitu. Karena kalau nanti nggak ada rumusnya nggak bisa Pak. Oh, nanti bisa di logika bisa gitu. Nah, kalau ini sudah kita pakai rumus, nah ini perhitungan sudah benar. Karena yang diminta perbandingan, maka ini jangan dihitung. Jadi kita coret saja, selesai. Nah, nggak berguna, nanti dikalikan sama saja. Masih kelihatan lagi, apa yang sama? Ayo, Mas Biro lihat itu, apa yang sama? Pi, gitu? Pi-nya apa? Nah, pi-nya tak coret aja, selesai kan? Jadi jangan ngitung 3,63 dibagi 22/7 kali 70, sama nanti hasilnya. Terus kemudian, wah ini rumusnya apa? Lah itu kalau udah beli orang terjebak rumus-rumus gitu. Iya sih, betul. Nah, gitu kan? Iya. Nah, kalau udah dicoret, iya hasilnya ini. 1/70 banding 1/105. Nah, kemudian kedua-duanya dibagi. Tak bagilah dengan 35. Kalau dibagi 35, maka akan jadi 1/2 dibagi 1/3. Nah, kemudian semua tak kalikan dengan 6, maka jadilah itu 3/2. Oh, jawabannya adalah D ya Pak ya, berarti ya, 3/2. Ya. Jadi memang betul sih Pak, karena saya itu juga tipe kalau misal sudah ngapalin satu rumus, terus tiba-tiba pada saat pengerjaannya itu ada sesuatu hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita seperti Pi-nya itu bisa dihilangkan gitu ya Pak ya. Itu yang kadang kita jadi kayak, wah ini gimana nih? Tapi ternyata setelah dikasih tahu oleh Pak ya Sobat Belajar, matematika itu segala macamnya bisa mungkin dilakukan dengan benar asalkan masih dalam satu logika pemahaman yang sama begitu ya Pak. Dulu yang kita bangun logikanya dulu. Betul, ini kan masalah perbandingan. Namanya saja perbandingan, ngapain dihitung? Betul. Kan tidak disuruh menghitung berapa itu. Nanti kalau terjebak lagi sudah terhitung menjadi besar, membaginya kesulitan. Itu yang mengatakan ini sulit. Nah, sekarang Mas Birawa yang tadi, wah saya kesulitan juga Pak. Nah, kalau Anda dan sahabat pelajar itu ya, seperti ini, kira-kira bisa nggak menjadi lebih mudah atau menjadi lebih kacau gitu? Kalau saya sendiri sih lebih mudah Pak, karena tidak terpaku ke dalam sebuah rumus yang kalau misal salah satu elemennya itu kita nggak ada atau bingung, itu kita malah nggak bisa ngitung Pak. Ya, saya senang ini ketemu Mas Biro, wah Pak saya kesulitan, saya senang. Kelihatan. Yang saya cari itu justru yang kesulitan itu nggak kumpulkan, yuk bareng-bareng, mari kita tertawa bersama matematika gitu loh. Buat judul itu yang indah-indah itu Pak. Betul. Tertawa bersama matematika. Nah, kalau buat judul mati karena matematika, apaan ya? Gak ada yang ikut Pak. Nah ini paham ya Mas ini ya? Paham Pak ya. Nah, sekarang saya katakan, andai kan kita ngeblank, nggak punya rumus, atau rumusnya lali kabeh, gitu. Lupa semua, apa yang dilakukan? Itu yang saya cari. Jadi nggak boleh tadi, wah saya ngitung benar, nggak akan berubah benar itu dari dulu ya segitu itu. Habis itu. Nah, maka anakku, sahabat pelajar, wah saya senang sekali bisa ketemu kalian. Nah ya, bagaimana kalau kita rumusnya blank gitu? Wah, anggopo ya. Wah Pak, kudanya hilang, lari ya. Itu orang jawab pertanyaan itu mah. Malah ya. Ke distrak fokusnya. Nah sekarang saya berikan kata kuncinya. Bagaimana melogika suatu soal? Boleh Pak, silahkan. Oke ya. Maka saya besok Mas buatkan aja lah. Orang-orang yang bingung itu kumpulkan di sini bareng-bareng gitu. Biar nanti jawabannya bermacam-macam, tapi akhirnya tersadar. Oh iya ya gampang gitu. Baik, sekarang perhatikan kata kuncinya. Mas Bro ini ya. Boleh, silahkan Pak. Aduh, sorry. Kata kuncinya kan 70. Iya. Roda depan 70. Betul. Roda belakang 105. Nah, untung itu benar, kalau kebalik andongnya jomplang gitu ya. Nah ini nih logikanya sekarang. Yang depan kan lebih kecil. Betul. Untuk menempuh jarak yang tadi, putarannya lebih besar atau lebih banyak, apa lebih sedikit? Yang kecil ini, nempuhnya akan lebih banyak, apa lebih sedikit? Lebih banyak. Ya lebih banyak, karena dia kecil kan? Iya, betul. Sekarang coba jawaban A. Jawaban A berapa Mas? 1/2 Pak. Bisa nggak mungkin? Mungkin nggak? Tidak. Tidak mungkin, karena rodanya kecil, dia harus lebih gede gitu loh. Jadi yang jawab 1 ini tersesat, tergesa-gesa. Paham tidak sahabat pelajar? Paham Pak.
Paham ya Mas Birawa ya? Paham sekali, Pak. Carikan besok yang lebih tidak paham. Nah, gitu ya. Jangan dong, Pak. Oke, yang B berapa itu Mas? Yang B 1:3. Nah, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, kenapa? Karena depannya masih 1, Pak. Nah, masih depannya kecil. kan harus lebih besar. Iya, betul. Berarti jawaban B pasti salah. Bagaimana jawaban C? C 2:3. Nah, bagaimana? Masih belum tepat juga, Pak. Salah. Jawaban D. Jawaban D yang betul karena saya sudah tahu, Pak. 3:2, Pak. Nah, oke lah. Masih mungkin D kan? Betul. Sekarang jawaban E berapa? 3:1. Nah, pilihannya kan tinggal D dan E. Betul. Nah, itu tinggal milih aja. Orang yang tanpa berpikir menjawabnya pasti D atau E gitu. Kalau D dan E itu masih bisa diampuni guys. Masih oke lah depannya. Oke, masih bisa diterima, bukan diampuni ya. Masih bisa diterima. Nah, inilah maksud kami itu out of the box di dalam belajar itu yang seperti ini. Kalau nggak perlu dikerjakan panjang-panjang ngapain? Dilihat aja itu ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan. A salah, B salah, C salah gitu loh. Paham ya? Paham sekali, Pak. Nah, sekarang jawabannya kan tinggal D dengan E gitu kan? Betul. Ya tinggal dicek aja D. Berapa D? 3 kali 2 gitu. Betul. Ya tinggal kalikan 3 kali 70 berapa? 210. Betul. 2 kali 105 210. sama enggak? Oh iya ya, Pak ya. Selesai belum? Sama. Selesai. Loh, berhasil saya. Mas Biro, wah itu bisa. Tadi bilang aku kesulitan. Saya senang. Tadi kita belum kenal loh Mas. Iya, Pak, betul sekali. Saya dulu kalau Saya nggak kenal jenengan tadi. kalau tahu caranya seperti ini kayaknya UN saya bagus, Pak, dulu, Pak. Anda bersyukur. Bisa anak-anak kita, sahabat pelajar kita lebih bersyukur karena apa? Nggak ada UN. Benar sekali kalau tahun ini ya. Tapi tetap berguna, Pak. Ini cara-cara seperti ini tetap tetap bisa kita terima dan ternyata triknya seperti itu, sobat belajar. Nah, sahabat belajar, ini nanti yang akan dikembangkan ketika itu nanti namanya tes AKM, asesmen kompetensi minimum, atau nanti untuk tes yang lain-lain itu sebenarnya logika dasarnya ini masuk enggak sih anak-anak ini gitu. Sahabat belajar ini masuk enggak gitu. Iya, itu yang harus Oke, kita silakan perhatikan. sahabat belajar nanti komen-komen ya. Boleh. Terima kasih Pak Ya atas penjelasannya. Kita akan break terlebih dahulu, sobat Siap. belajar. Ternyata sangat menarik sekali meskipun baru 2 soal ya kita dengarkan dari Pak Suyanto atau Pak Yes yang hari ini. Ternyata matematika itu juga tidak semata-mata tentang rumus saja, sobat belajar. Pastikan jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melanjutkan mendengarkan penjelasan yang sangat menarik dari Pak Ya tentang out of the box of matematika hanya di sini aja di Jogja Belajar Radio Talk Show barengan dengan Birawa dan juga Pak Suyanto dari SMA Negeri 8 Yogyakarta. Sobat belajar masih kamu dengarkan dan kamu simak Jogja Belajar Talk Show siang hari ini masih bersama dengan Pak Yanto dari SMA Negeri 8 Yogyakarta yang memberikan materi out of the box matematika. Ini karena penjelasannya sangat-sangat menarik Pak dan Bapak ini menyampaikannya dengan semangat ya. Banyak sekali sobat belajar yang sudah bergabung di live YouTube dan juga Instagram kita siang hari ini. Siap. Salah satunya Bapak juga mendapatkan salam selamat siang dari Ismalia TR. Katanya sukses selalu untuk Pak Ketua. Wah, iya. Terima kasih Bu Ismalia ya. Baik, selanjutnya juga ada selamat siang dari bernama Banyu Bening. Beliau berkata bahwa Pak Yanto ini adalah guru favorit waktu SMP, Pak. Oh, Siapa berarti itu dari SMP Palian. Banyu Bening itu Palian, Gunung Kidul. Saya dulu dari Palian, Gunung Kidul. Wah, Dari Gunung bagus, Kidul terima ya. kasih ya. Luar biasa juga bergabung siang hari ini. Ada juga selanjutnya Pak dari Sekolah Tumbuh. Ini juga sangat menikmati penjelasan disampaikan oleh Pak Yes siang hari ini. Katanya hashtag matematika itu menyenangkan dan sukses selalu untuk Pak Yanto ke depannya. Wah, terima kasih. Wah, udah tugas saya tadi begitu Mas Biro. Pak, saya kesulitan tak buktikan. Dan langsung dijawab loh sobat belajar ya. Selanjutnya ada Rizky Wahyu Perdana juga. Halo Pak Yanto. Wah, ya. Pak, apakah matematika ini bisa membuat orang yang kita sayang itu jatuh cinta Pak? Karena saya juga suka banget sama matematika. Wah, sangat bisa. Coba Anda lihat di YouTube itu. YouTube ada. Kemudian ketik aja Google, Anda tulis mathematics fun, ya muncul itu. Dari gambar Doraemon dihapus, muncullah love gitu. Ada banyak. Betul, berarti memang bisa. Lalu selanjutnya Pak ada Rahmayanti Triutami. Pak Ye ini kalau belajarnya kayak gini seru juga Pak, jadi nggak ngantuk dan lebih mencintai matematika. Apalagi saya mencintai istri saya. Tetap ya Pak ya. Sip, Jangan ganti-ganti Pak kalau itu Pak. Selanjutnya ada juga sobat belajar Afifah Rozi yang juga sangat menyimak dan beratensi sekali siang hari ini dan juga
menanyakan Pak sama Pak Ye, karena ini kan masternya, salah satu master matematika di Jogja. Tips belajar matematika tapi menyenangkan dong Pak untuk segala macam usia. Apa tuh Pak? Boleh dikasih jawabannya sedikit Pak? Tips belajar matematika yang menyenangkan. Tips belajar matematika sudah tadi tak tunjukkan. Pertama, kamu harus berani out of the box. Jangan pernah mengatakan matematik sulit. Itu saja. Satu. Yang kedua tadi, sebenarnya ini saya antarkan dari perbandingan soal SD ke SMP. Nah, setelah ini masuk SMA. Nah, maka saya katakan, anak SD saja mengerjakan soal SMA bisa. Asal konsepnya benar. Maka out of the box tadi, gitu yang kita tanamkan. Ternyata ya Pak ya. Iya. Tapi kalau dikatakan, Pak, matematik sulit ini ya, enggak apa-apa. Itu yang mengatakan sulit karena kesulitan. Nah, karena belum tresno itu. Belum. Matematika. Nantilah ketemu. Nanti, siapalah nanti yang mau menjadi CSR itu. Nah, saya akan tampil all out gitu, wes. Tak sampaikan dari awal sampai akhir. Maka kemarin kan tak sampaikan. Saya izin, ini audionya dari TK sampai Bapak Ibu simbok-simbok boleh. Boleh banget ya. Wah, nggak boleh ini. Ya sudahlah, saya manut saja. Yang penting saya tunjukkan, kami tunjukkan untuk sahabat pelajar Jogja bisa. Nah, itu yang paling penting ya Pak ya. Iya. Ada lagi Pak yang bergabung siang hari ini, ada dari organisasi Gara-Gara Guru nih. Ini juga bertanya Gara-Gara Guru. Gara-Gara Guru Pak. Iya. Bertanya ke Pak Ye, Pak, gimana cara menumbuhkan motivasi belajar MTK saat pandemi seperti ini? Singkat saja Pak. Ya, satu ya bersabar. Nah, karena pandemi itu banyak kendala, entah jaringan, entah kuota, entah apapun, bersabar. Kemudian kita selalu komunikasi dengan guru. Kemudian juga sabar menanti jawaban guru. Terutama matematik, mau ngetik itu sulitnya lama banget. Satu soal jawab bisa 3 hari di ngetik. Nah, maka itu sajalah, sabar, dekatlah dengan Tuhan. Nanti kita disayang Tuhan. Biarkan kita menangis, tetapi malaikat tersenyum mengaminkan doa kita. Amin. Apalagi doa pelajar yang teraniaya. Wow, itu wes. Tapi nggak ada loh guru yang menganiaya. Nanti malah dibalik-balik, anak sekarang pada pinter ya. Apalagi sekarang sosial media di mana-mana ya Pak ya. Wah iya. Oke baik, kita sudah menyapa beberapa sobat belajar yang sudah bergabung siang hari ini, dan ternyata masih bertambah banyak sekali Pak yang bergabung di live Instagram Jogja Belajar Radio dan juga live YouTube kami. Sekarang saatnya kita akan langsung melanjutkan materi dari yang tadi Pak Ye, agar bisa disampaikan lagi karena terbatas waktu juga. Siap. Waktu kami persilahkan Pak Ye untuk melanjutkan materinya tadi. Iya, kita lanjut ya, kita cepet ya, oke? Boleh, silahkan. Dah tadi wis. Tadi Pak, saya nggak hafal rumus. Nggak usah pakai rumus, itu ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan, jawabnya D. Betul sekali. Sudah ya, oke. Nah ini dia sekarang. Ya, ini bagus sekali ini. Dibacakan aja nggak apa-apa Mas. Boleh, ini kita akan tunggu. Oke. Oke, sebentar ya Pak. Ini masih kalau di YouTube itu karena kan kita streaming ya, ini masih streamingnya masih belum muncul juga masih ya. belum muncul Pak. Oke, ditunggu sebentar. Nah itu tadi maka saya bilang sabar, sabar dan sabar. Oke, ini sudah muncul Pak. Saya sudah bacakan muncul. ya. Oke, dibacakan. Soal nomor 3, untuk mengadakan konser musik rock ya, maka perlu dipersiapkan lapangan dengan ukuran 100 meter dikali 50 meter bagi para penontonnya, sobat belajar. Tiket konser telah terjual habis dan lapangan mulai dipenuhi oleh para fans yang berdiri menonton. Yang manakah berikut ini perkiraan jumlah penonton yang hadir pada konser tersebut? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. You must be decision. Kamu harus membuat keputusan. Nganggo rumus apa? Kak Ono. Sebuah lah ya. Oke Pak. Oke, silakan mulai dikerjakan. Silakan sobat belajar mulai dikerjakan. Yo, sobat belajar silakan. Ini juga SMK Budi Mulia 2 Sleman. Siap. Bergabung siang hari ini Pak. Ini luar biasa sekali Pak. Iya ya, kita jadi seru sekali belajar matematika. Wah, gitu. sukses, berhasil. Tujuan kami itu senang dan senang. Besok kita buat judul bergembira bersama matematika. Luar biasa. Oke. Ada lagi? Sambil ngitung, biar ngitung ini. Ada juga beberapa sobat belajar, Eka Yulianti, mungkin salah satu rekan Bapak juga berterima kasih karena sudah menyampaikan salah satu stigma yang harus diperjuangkan para guru Pak untuk bisa selalu mengajarkan matematika secara asyik ke murid-muridnya. Nah, boleh. Ada juga Ibu Nani Tri Purwaningsih. Wah, itu. Pak Ye mantap jiwa. Wah, kalau itu asisten itu. Jadi karena saya dulu ngajar bersama, saya sering pergi.
tinggal tukar-tukar saja, kurang dikit. Soulmate berarti ya Pak ya. Semua soulmate. Ini sepertinya juga masih malu-malu Pak, sobat belajar Pak. Kita bagaimana kalau kita kita bahas aja ya? Yuk, Oke. Boleh. Sobat pelajar, ini saya sangat senang ini soal yang luar biasa. Mau pakai rumus apa? Rumusnya apa? Ya perkiraan itu tadi. Mari kita jawab. Nah, itu. Jawab pertama ini. Luasnya sudah kelihatan, 5.000 meter persegi. Oke ya. Nah, sekarang kemungkinan jawaban. Ya, kita lihat. Kalau 1 meter persegi diisi 1 orang, nah maka ketemu 5.000. Gitu kan? Iya. Ada jawabannya. Kan? Ada Pak, yang B. Yang B. Tapi apakah penuh? Belum. Nah, kata kuncinya kan dia minta penuh. Iya. Kalau 1 meter diisi 1, berarti panitia rugi. Betul. Paham ya? Ya, paham. Mau pakai rumus apa kalau kayak gini? Logik. Betul. Logika itu yang ditanamkan. Oke, sekarang berikutnya. Nah, jelas salah ini. Panitia rugi gitu kan. Nah, ini matematik yang menyenangkan itu kayak gini, bukan hafalan. Logika. Nah, berikutnya. Kalau 1 meter diisi 2 orang, maka ketemulah 10.000. Betul. Ada di jawaban? Tidak ada. Tidak ada. Ya jangan ngarang orang di jawaban. Nah, sekarang berikutnya. Kalau 1 meter diisi 3, ketemu 15.000. Ada tidak? Tidak ada di jawaban. Ya pasti salah. Oke, kita lanjut. Kalau diisi 1 meternya, 1 meter persegi 4 orang, maka ketemu 4 kali 5.000, 20.000. 20. Ada. Ada tidak jawaban? Ada Pak. Ada. Nah sekarang, sudah saya cukup itu, jawabannya itu. Sekarang kalau saya balik, kenapa? Ya Mas Birawa, ya jadi kelinci percobaan, bagus ini. Ini memang feeling saya sudah kurang bagus Pak dari kemarin. Itu tadi ya, satunya kan 5.000. Kalau 50.000 dibagi 5, berapa? 10. Nah, bisa nggak 1 meter persegi diisi 10? Bisa. Wah, piye lah ngatur. 1 meter persegi. Oh ya nggak bisa diisi Pak, nggak bisa Pak. 10. Maaf, nggak bisa. Nah, jangan anda konsentrasi. Oke, sahabat belajar dong ya. Sudah berhenti di 20, 50 nggak bisa. Mau diisi 10, ditumpuk. Iya sih, berarti 1 meter persegi memang paling nyaman untuk 2 orang ya Pak ya. Dan jika Kalau 2 orang nggak maksimal. 4 masih bisa. 1, 2, 3, 4. Oh. Jadi yang logikanya benar, nek papapi ya, siji loro telu papat. Sudah jawabanmu betul. Jadi ngapain tak hitung-hitung? 1 meter 4 orang nyaman sudah. Iya sih. 1 meter 10 orang punjen, padahal punjen ditumpuk itu. Apalagi 1 meter 20. Iya. Nggak iso ya Pak ya. Logika yang diandalkan. Luar biasa. Bisa ya luar biasa, tepuk tangan dari sana. Luar biasa. Ini saya tadi mikirnya udah rumusnya kemana-mana Pak. Ternyata nggak pakai rumus sobat belajar. Itulah nggak pakai rumus 1 meter persegi, ya paling rendah 4 lah. Itu yang harus kita ketahui. Kalau ya, kurang dari 4, di situ nggak ada jawaban 3. 2 nggak maksimal, 1 nggak maksimal. Ya sudahlah saya jawab 4 aja 20.000. Apa yang rumus butuhkan? Yes, itulah Pak. Logika yang harus kita butuhkan. Nah ini sudah masuk SMA kalau ini. Oh. Tapi iya. saya tanya, ini anak SMA. Kalau SD diterangkan seperti ini, bisa tidak? Bisa. Nah, bisa, maka saya bilang SD aja bisa. Ya, betul sekali Pak. Itulah maka ya Pak ya. Logika itu dibangun dulu. Nah, gitu. Kuncinya. Terbukti. Saya udah buktikan berapa kali nih? Ya, 3 kali Pak. Ya, 3 kali, padahal saya kan bilang di iklan. 1 bukti lebih baik daripada 1.000 janji. Berarti saya sudah 3.000 janji terpenuhi. Alhamdulillah. Oke Pak, terima kasih. Oh, jangan belum pernah ya ikut pembelajaran kayak begini. Belum ya Pak. Makanya itu kok dulu tuh saya nggak terlalu suka gitu sama matematika. Tapi ternyata sekarang disuruh atau dipaksa suka Pak. Dan ini saya sangat tertantang dan excited sekali ketemu Pak Iya hari ini Pak agar bisa mendapatkan ilmunya. Itulah saya kepengen ketemu pelajar. Saya kemarin ketemu pelajar di Jogja, setelah Jogja saya out of the box, saya ke Indonesia, out of the box lagi sampai internasional. Amin. Dan terakhir bukan internasional, itu bukan kebanggaan, apa, karena Pak? saya terakhir di akhirat lah. Betul sekali, itulah ya Pak ya, amal jariah Pak. Iya, betul. Pak ini ada yang juga bergabung Siap. siang hari ini dari Idarien. Pak Yanto. Oh, ini- Mbak Idari Nase ya. Teman SMA saya. Betul, Mbak Share Ida. soal latihan ASDP SMP jika waktunya memungkinkan. Ada juga Khalifah Khairunisa. Halo Pak Yanto, gimana mengembangkan logika anak agar lebih mudah memahami soal matematika? Siap. Nah, ini sedang kami bahas itu tadi logikanya. Hanya karena itu tadi saya kemarin, wah ini
bagaimana segmennya ini bisa untuk SD, SMP, SMA semuanya. Nah ini saya buka dulu. Karena kalau untuk materi yang khusus, kita memang membangunnya harus step by step, nggak bisa dilangsungkan semua. Tapi saya buka dulu, ini loh matematika itu gembira, menyenangkan, indah. Jangan sampai melihat matematika pingsan, sakit gigi, ya sudah, salam. Itu sulit disembuhkan. Senang dulu, salah itu nggak apa-apa. Oh, Tuhan aja maha pengampun kok. Burung itu senang, gue salah itu nggak apa-apa. Biar saja, nggak apa-apa. Yang penting berani, kemukakan pendapat. Oke. Kita lanjut. Boleh satu soal lagi, Pak? Wah, satu soal lagi. Wah, bagus ini. Oke, sekarang kita naik yang SMA. Wah, ayo ada di SD. Kalau sahabat pelajar SD. Wah, ini Mas Indra. Harusnya banyak tadi teman-teman kumpulkan situ aja. Betul, tapi kan karena jaga jarak, Pak. Wah, betul itu tadi. Ini ya, sekarang soal itu, tak angkat ke soal SMA. Nah, tadi kan sama perbandingan. Masalahnya mau roda, sekarang umur, hanya gitu aja. Okay. Ini yang ujian masuk perguruan tinggi. Waduh nih, sebentar ya Pak ya, ini belum muncul di belum muncul YouTube-nya, karena beberapa saat kita streaming live sekarang. Sudah muncul, saya bacakan soalnya. Soal belajar, satu soal lagi. Umur rata dari suatu kelompok yang terdiri dari dokter dan jaksa adalah 40. Jika umur rata para dokter adalah 35 tahun dan umur rata para jaksa adalah 50 tahun, maka perbandingan banyaknya dokter dan banyaknya jaksa adalah... Oke. Nah ini Pak Y ambil dari soal ujian masuk perguruan tinggi. Baik. Nah, ini nanti ada anak SD masuk, begitu SD langsung perguruan tinggi. Lolos ya. Lolos. Hanya masuk Mas, karena dibawa orang tuanya. Iya, mau ke kantingnya. Oke lah, kita ceria-ceria saja. Oke, kita bahas ya, karena waktu langsung terbatas banget ya Mas. Betul sekali Pak, nggak kerasa ya Pak ya, 1,5 jam ya. Harusnya harusnya 4 jam ya Pak ya, full day. Oke ya, kita bahas ya. Silahkan Pak ya. Baik, kami menghormati anak-anak yang menyukai rumus. Nah ini ya, tadi. Halo, kok kejawab ya? Ya enggak apa-apa lah, kejawab dulu lah, lebih bagus lah. Tinggal kita buktikan ya. Ini kita misalkan banyaknya dokter ND, banyaknya jaksa NJ. Rata-ratanya adalah X bar D. Kemudian rata-rata jaksa adalah X bar J. Nah ini yang matematis seperti ini. Kemudian rata-rata gabungan adalah ND dikalikan X bar D ditambah NJ dikalikan X bar J per ND tambah NJ. Ini namanya rata-rata gabungan. Nah ini SMA gitu ya. Kemudian kita kalikan ND kali 35 dan sebagainya sama dengan itu. Rata-rata gabungannya sudah ada 40 gitu ya. Nah setelah dimasukkan dikalikan silang, ketemulah. Ini. 40 ND ditambah 40 NJ sama dengan 35 ND ditambah 50 NJ. Nah kita ubah biar yang sama. 40 ND dikurangi 35 ND sama dengan 50 NJ dikurangi 40 NJ. Maka ketemulah 5 dokter, 5 banyaknya dokter sama dengan 10 banyaknya jaksa. Nah kemudian, ini kata kuncinya yang bikin aku pada kebalik. Yang ditanyakan banyaknya dokter dibagi banyaknya jaksa, gitu kan? Betul. Maka pembaginya harus banyaknya jaksa. Kedua ruas dibagi dengan NJ, gitu. Nah ini kalau disederhanakan menjadi ini ya, ND ditambah NJ. Nah ingat kata kuncinya, banyaknya dokter dibagi banyaknya jaksa. Maka pembaginya harus NJ. Maka di situ akan menjadi ND dibagi NJ sama dengan 2:1. Berarti perbandingannya adalah 2:1. Ini yang saya bilang, ini matematika SMA yang matematis gitu lah. Yang suka rumus ya Pak ya? Ya, yang suka rumus. Dan ini benar, sah. Memang harusnya begini. Kalau uraian. Masalahnya ini kan soal pilihan ganda. Betul. Kalau mengerjakan soalan pilihan ganda, jadilah anak soleh. Mengapa? Perintahnya pilihlah jawaban. Jadi pilih saja. Suruh pilih jawaban, bukan mengerjakan, pilihlah jawaban. Ya tak pilih, gitu kan. Oke. Betul sekali. Itu ya. Nah sekarang bersiasat. Bagaimana tuh mensiasati soal ini? Nah, ini yang pertama saya tunjukkan. Nah ini siswa-siswa yang belajar di tempat lain kemudian, wah gampang itu Pak, sekilas ini. Nah, rata-rata dokter 35, rata-rata jaksa 50, rata-rata gabungan 40. Nah kita lihat selisihnya. 40 dikurangi 35. Ayo, berapa Mas? Berapa? 5. 50 dikurangi 10. 40 Pak. 50 dikurangi 40. 10. 10. Nah.
Nah ini tinggal kita silang saja. Perbandingannya kan yang ditanyakan dokter banding jaksa. Betul. Maka kita kalikan silang. ND banding NC. Silang. Nah, 10 banding 5. Nah, selesai. Berapa itu? 2 banding 1. Itulah sobat belajar yang harus dilakukan dan dipahami. Ternyata cara cepatnya juga gampang banget ya Pak ya. Nah, tapi, ini kalau saya nggak ngajarkan ini, cara cepat ini, bukan anak-anak kebanyakan begitu karena dia belajar di tempat lain. Wah, Betul. begitu ditulis ya, wah mendahulunya. Saya hanya tersenyum. Pertanyaannya bukan itu kok. Buktikan bahwa rumus ini benar. Wah, wassalam. Saya bisa membuktikan rumus ini. Justru yang kami kembangkan itu membuktikan rumus, bukan sekedar memakai rumus. Tapi untuk siapa? Ya untuk mathematician, orang yang suka matematik. Betul. Tapi bagi yang tidak suka matematik, kita paksakan buktikan matematika. Masuk angin, Mas. Pusing Pak. Maka kami akan melayani anak, kamu itu mau kemana? Yes, oke. Matematika itu kehidupan, jangan sampai mengatakan, wah matematika sulit, mematikan. Kalau kamu hidup aja bukan untuk mati matematika. Nah, padahal hidup juga butuh matematika Pak. Nah, Itu yang saya dapatkan. Untuk apa? You make a decision. Ya, betul sekali. Apalagi sudah menjadi seorang misalnya pemimpin dalam sebuah organisasi ya Pak ya. Iya, Itu itulah sangat yang dibutuhkan. Baik, terima kasih sekali. Ini belum. Oh, belum selesai, silakan Pak. Ini, kalau anak bangga Pak, saya bisa cepet ini. Ngapain kamu pakai itu? Pakai cara anak soleh tadi loh. Betul, memilih ya Pak ya. Memilih. Ngapain dipilih-pilih kayak gitu kan? Apa ini tercepat? Enggak. Ini saya bisa buktikan. Jadi kalau saya buktikan, membuat rumus, tak kasih rumus, harus tak buktikan dulu. Jangan mau menjadi user lah. Kalau kamu jadi user, gabus ya, ditipu aja. Nah sekarang jadi anak soleh ini loh Mas. Ayo, ini tadi saya paling seneng hampir membuktikan. Nah, tak kerjain kamu Mas Wirawan. Nah ini kan pilihlah jawaban toh. Nah ini jawabannya kan tinggal ngalikan aja. Kalau jawabannya milih A berarti 3 kali 35 ditambah 2 kali 50 per 3 tambah 2. Saya akan mengatakan tidak mungkin sama dengan 40. Ayo Mas Wirawan dari mana? Jangan mengatakan ini nggak mungkin 40. Saya nggak perlu ngitung itu. Ayo. Jumlahnya Pak? Jumlah dokter dan jaksanya atau? Yes. Nah ini nanti tak berikan untuk anak-anak SD nanti. Bagaimana dia akrab dengan hitungan cepet, nggak perlu dihitung. Gitu. Logika saja. 3 kali 35, angka terakhir itu 5. Iya. Ditambah 2 kali 0, angka terakhir 0. Ya, oke. Nah, angka terakhir 5, 5 dibagi 5, nggak mungkin. Aduh, kecepatan, nggak mungkin ketemunya itu 0 belakangnya. Jadi nggak usah dihitung, pasti salah. Ya. Gitu. Itu logika dari hitungan, gitu loh. Jadi kita hanya melihat angka, nggak mungkin, itu kan. Nah, selanjutnya tadi, ya, kemudian kita mencari juga mana yang pasti salah. Karena dokternya usianya 35, jaksanya 4, gitu ya. Nah, maka dokternya harus lebih banyak, gitu loh. Jadi yang lebih kecil di depan, itu pasti salah. Jangan sampai jawab E, gitu. Dan seterusnya, kalau kita cek, ketemulah jawaban A pasti salah. Jawaban B pasti salah. Betul. Jawaban C dihitung, pasti salah. Jawaban D betul ya selesai. Langsung ketemu ya Pak ya. Nah ini cara anak soleh, pilih aja jawaban. Kok bisa Pak? Nah salah sendiri membuat soal kok bisa ditebak. Bener. Nah itu. Itu saya tunjukkan loh ya. Ketika kita ngeblank, nggak ada rumus lupa, biar aja. Jadi yang dikatakan rumusnya sangat cepat, sangat super, sangat hebat. Bagi kami tidak. Yakinlah guru-guru matematika di DIY itu kita bersama-sama, kami hebat itu. Betul sekali. Dan tinggal murid-muridnya juga Pak. Ini maksudnya ternyata rumus itu juga tidak selalu membuktikan bahwa kita bisa mengerjakan soal matematika. Kalau misal kita belum memahami dan belum memiliki logika yang betul gitu ya Pak ya. Dalam itu tadi soalnya. Maka di iklannya kan saya tanamkan, mengerjakan tidak menyalahi konsep. Yang penting tidak menyalahi konsep. Kalau menyalahi konsep ngapain gitu. Iya. Itu sobat belajar yang harus kita pahami bahwa dalam mengerjakan matematika kita harus memiliki konsep dan mengetahuinya dengan benar dan juga menjalankan logika atas pemahaman soalnya itu dengan baik dan benar juga begitu ya Pak. Siap. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak ya di soal kali ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya.
yang menganggap bahwa matematika ini gimana kalau misal kita lagi ngerjain soalnya tapi rumusnya itu nggak sesuai. Ternyata Sobat Belajar sudah dibuktikan langsung ya oleh Pak Suyanto di kesempatan siang hari ini bahwa semuanya itu tetap bisa dikerjakan dan bisa dikerjakan dengan mudah asalkan kita mengetahui konsep dari soal yang akan kita kerjakan. Pastikan kamu jangan kemana-mana Sobat Belajar, kita akan break terlebih dahulu. Tetap stay tune di sini saja di JBR Talk Show bersama dengan Birawa dan juga Pak Suyanto dari SMA Negeri 8 Yogyakarta. Terima kasih Sobat Belajar untuk Anda atau kamu yang masih setia untuk mendengarkan JBR Talk Show di siang hari ini karena memang betul-betul menarik sekali materi yang disampaikan oleh Pak Suyanto atau Pak Iye pada siang hari ini. 1,5 jam itu nggak kerasa Pak. Jadi kita sekarang sudah tiba di segmen terakhir dalam talk show siang hari ini. Mungkin Bapak kesimpulan yang akan disampaikan ataupun apa nih Pak, kalimat pamungkas ya dari materi yang terbatas yang bisa kita sampaikan siang hari ini untuk seluruh Sobat Belajar yang sudah stay tune Pak di siang hari ini. Silahkan ya. Pak Ye. Oke, terima kasih sekali kepada semua yang hari ini sahabat pelajar yang bergabung bersama kami. Dan ini mohon maaf, sebenarnya ada 10 yang sudah saya konstruksi dari dasar sampai terakhir itu betul-betul hot. Harus mengkonstruksi sendiri. Saya gitu. penasaran ya sebetulnya. Wah, ini perlu dilanjutkan ini. Saya pengen lanjutkan. Lu kok tadi 4? Saya siapkan 10 sudah dikonstruksi dari anak SD sampai SMP, kemudian nanti SMA. Sampai kesimpulannya nanti pada geometri. Geometri itu tersulit. Betul. Tapi dengan kita mengatakan aku bisa, maka otak kita akan jalan. Dia akan jalan. Betul. Tapi begitu bilang aku tidak bisa, macet. Otak kita kan sesuai perintah kita. Betul. Contoh aja Mas, ketika Anda misalnya seorang Muslim, di biasa hari biasa sulit bangun subuh. Ya. Tapi ketika puasa, kenapa bisa bangun pagi? Karena niat dari awal. Betul. Maka otak kita nyimpan, aku bangun pagi, aku besok sahur. Sama dengan matematik. Kalau kalian bilang aku bisa. Tapi kalau bilang, angel iki aku ora iso iki, setan seneng. Ora iso gue, syukur gue. Ya. Dimanfaatkan itu. langsung. Maka aku bisa, gitu aja. Bisa nggak bisa? Kamu bilang aku bisa ya rapopo kok. Nggak ada yang rugi ya Pak? Nggak ada yang rugi. Tapi jangan pernah bilang aku nggak bisa, angel. Otak bilang angel gue, syukur gue, gitu. Betul sekali. Itulah salah satu kunci dari Master Matematika pada siang hari ini Sobat Belajar yang disampaikan bahwa kita harus menanamkan mindset aku bisa di pelajaran matematika ini Pak. Pertanyaan terakhir Pak ya, harapan dunia pendidikan di masa pandemi ini dari Bapak sendiri seperti apa? Monggo silakan untuk seluruh Sobat Belajar yang mendengarkan siang hari ini. Siap. Yang pertama, yang harapannya kita ya hanya sabar dan bersabar betul. Dengan kondisi saat ini kami merasakan betul. Baik guru mau kesulitan, banyak kendala, banyak sekali. Demikian juga kalian, entah itu pulsa, entah jaringan, yang penting jangan stres. Karena stres itu menurunkan imun. Biarkan saja. Biarkan malaikat tersenyum melihat usaha kita. Amin. Dan mengaminkan doa-doa kita. Amin. Itu saja Mas. Saya tuh juga kalau akhir-akhir ini tuh ngelihat para di jalan Pak siswa-siswa itu kelihatan ada yang memakai seragam itu juga di hati itu juga senang gitu pada artinya semoga kondisi ini lekas membaik pelajaran terutama di seluruh Indonesia dan di Jogja pembelajaran bisa dilakukan sedemikian rupa tatap muka dengan menjalankan protokol kesehatan agar kualitas pembelajaran juga tetap terjaga ya Pak ya karena saya pun juga merasakan online itu juga ada capek dan juga ada nggak enaknya nih dan mungkin juga bukan cuma Birawa saja yang merasakan bahwa pendidikan di masa sekarang ini benar-benar harus ya kita harus tahan-tahanan seperti yang dikatakan oleh Pak Iye tadi ya Pak dalam kondisi yang seperti ini baik. Pak Iye terima kasih sekali atas waktu materi yang luar biasa yang sudah kita simak siang hari ini. Semoga meskipun terbatas ya Pak di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali dan mungkin bisa melanjutkan materi yang belum selesai dan mungkin ini separuh aja belum. Mungkin Pak Iye ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya closing ini. Nah begini sahabat pelajar dan untuk semuanya saja karena ini kami itu kepingin betul bermanfaat untuk semuanya. Jadi kalau Anda ahli IT, Anda bisa merekam kami kemudian disebarkan untuk bersama, betapa bersyukurnya kita. Kami bisa menyampaikan, tapi saya lemah di IT. Kalau Anda menguasai IT, kenapa tidak bergabung dengan kami gitu loh?
Gitu aja ya. Baik, siap, semoga bermanfaat. Saya ya. udah buatkan 10 kok 4 rampung itu loh. Itulah ya Pak ya. Itu tak konstruksi dari dasar sampai nanti ekspor deh. Betul, ternyata memang sudah disiapkan Sobat Belajar, tapi karena mohon maaf sekali keterbatasan waktu, semoga di lain Iya, kesempatan iya. kita dapat bersuah dan berjumpa kembali Pak Siap, Yanto. Pak. Terima kasih atas waktunya. Iya. Pak Yanto sudah hadir di studio Jogja Belajar Radio. Semoga tidak Iya. kapok ya Pak ya. Wah, tidak, ini Dan saya semoga- tertantang ya. Dan semoga ilmu yang disampaikan menjadi Siap, iya. amal ibadah kita semuanya Pak, Amin, amin, dan amin. berguna serta bermanfaat bagi Sobat Belajar Iya. dimanapun dia berada. Iya. Terima kasih Pak Suyanto atas Iya. waktunya, dan terima kasih juga Sobat Belajar yang sudah menyimak kami dari jam 1 siang tadi. Memang sungguh sangat tidak terasa bahwa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga informasi dan juga materi yang sudah disampaikan oleh Pak Suyanto di kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan pastikan tetap patuhi dan jalankan protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Tetap pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir agar kita bisa memutus penyebaran virus corona yang berada di sekitar kita. Akhir kata, saya Arya Birawa dan juga Pak Suyanto SPD dari SMA Negeri 8 Yogyakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Sobat Belajar. Hei cantik, coba kau catat keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mangga apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di